Suatu ketika, Abu Nawas bepergian keluar kota. Ia berjalan melewati tandusnya padang pasir. Di tengah jalan, Abu Nawas menemukan beberapa kerangka manusia yang sedang tergeletak di tanah. Belum hilang rasa kagetnya, tiba-tiba muncul orang tak dikenal menghadangnya. Rupanya, dia adalah orang gila yang terkenal kejam. Dengan membawa golok di tangannya, orang gila itu menghampiri Abu Nawas. "Siapa kamu?" tanya orang gila tersebut. "Saya hamba Allah," jawab Abu Nawas. "Saya juga hamba Allah. Yang saya maksud, nama kamu siapa?" bentak orang gila mulai emosi. "Nama saya Abu Nawas," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Apakah kamu orang berilmu?" tanya orang gila itu kembali. "Iya, saya orang yang berilmu," jawab Abu Nawas. "Baguslah. Kamu lihat kerangka-kerangka di depanmu itu? Mereka adalah orang-orang yang aku bunuh karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaanku," ujar orang gila tersebut. "Dan kali ini adalah giliranmu. Kalau kamu tidak bisa menjawab pertanyaanku, maka nasibmu akan sama. Kamu akan mati di tanganku," ujar orang gila itu. "Apa pertanyaanmu?" tanya Abu Nawas. "Begini, ketika awal bulan, bulan berbentuk kecil yang kita sebut bulan sabit. Dan ketika pertengahan bulan, bulan menjadi besar yang kita sebut bulan purnama. Tapi ketika akhir bulan, bulan kembali menjadi kecil yang kita sebut bulan sabit. Pertanyaanku adalah, kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya kecil?" tanya si orang gila. "Kamu sangat bodoh. Di awal bulan, bulan masih kecil karena saat itu Tuhan sedang membuat bulan agar menjadi besar. Setelah bulan menjadi besar di pertengahan bulan, lalu Tuhan memotong-motong bulan purnama menjadi kepingan-kepingan kecil. Kepingan-kepingan tersebut lalu Tuhan jadikan bintang yang bertebaran di langit. Oleh sebab itulah kenapa di awal bulan dan di akhir bulan, bulan bentuknya jadi kecil," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar jawaban Abu Nawas, orang gila itu langsung merebut tangan Abu Nawas dan menciumnya. "Luar biasa. Ternyata jawaban Anda sesuai dengan apa yang kupikirkan." Abu Nawas pun lalu dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pencuri yang sangat lihai di kota Baghdad, sehingga sering membuat cemas dan gusar penduduknya. Berbagai cara telah ditempuh untuk dapat menangkap si pencuri, namun nihil, tak ada hasil sama sekali. Sang pencuri tetap saja tidak dapat ditemukan. Tentu saja hal ini semakin membuat khawatir penduduk di sana. Sampai suatu ketika ada salah satu saudagar kaya yang mengadakan sayembara untuk menangkap pencuri tersebut. Sebelumnya saudagar itu telah kehilangan hartanya akibat dicuri. Ia berjanji akan memberikan seluruh harta yang telah dicuri darinya bagi siapa saja yang berhasil menemukan si pencuri. Sebab saudagar kaya itu merasa penasaran, sebenarnya siapa pencuri yang begitu lihai mencuri hartanya. Begitu sayembara ini diumumkan, tentu saja sangat banyak penduduk yang berpartisipasi. Bagaimana tidak, hadiah yang ditawarkan begitu menarik perhatian mereka. Namun apa yang terjadi? Tetap saja tidak ada yang berhasil mengungkap siapa pencurinya. Sampai akhirnya sang hakim memutuskan untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ya, Abu Nawas memang terkenal dengan akal cerdiknya. Hampir semua permasalahan dapat ia pecahkan dengan cara yang unik. Mendengar berita tersebut tentu saja membuat si pencuri menjadi takut dan khawatir, sebab ia tahu betul siapa itu Abu Nawas. Dia juga sempat berpikir untuk kabur melarikan diri ke kota lain, namun dia abaikan pikiran itu karena menurutnya melarikan diri hanya akan membuat penyamarannya terbongkar dan membuatnya sulit untuk mencuri di kota itu lagi. "Aku harus berhati-hati, jangan sampai terjebak tipu muslihat Abu Nawas," ujar si pencuri dalam hati. Keesokan harinya Abu Nawas meminta semua penduduk untuk berkumpul di balai kota. Tidak boleh ada yang tidak datang, semuanya wajib hadir. Setelah semua penduduk berkumpul termasuk si pencuri, kemudian Abu Nawas berkata dengan lantang, "Wahai para penduduk kota, kali ini aku akan memberikan kalian masing-masing sebuah tongkat sakti yang telah aku beri mantra. Tongkat ini harus kalian kembalikan kepadaku besok pagi di pengadilan kota. Tapi ketahuilah bahwa tongkat ini akan bertambah panjang 5 cm ketika dipegang oleh si pencuri.
Dan bagi yang tongkatnya berubah bertambah panjang 5 cm, maka dialah pencurinya. Untuk membuktikan kesaktiannya, Abu Nawas mengarahkan tongkat itu ke sebuah pohon. Secara tiba-tiba, pohon tersebut langsung meledak dan tumbang ke tanah. Penduduk kota yang hadir pun merasa takjub dengan apa yang telah mereka saksikan. Mereka mengira telah melihat kekuatan luar biasa yang terdapat pada tongkat Abu Nawas. Tanpa mereka sadari bahwa pohon itu sebenarnya telah ditaburi bubuk mesiu peledak oleh istri Abu Nawas. Dan ketika mendapat isyarat dari Abu Nawas, sang istri menyalakan api ke arah sumbu mesiu untuk meledakkannya. Hal ini tentu saja membuat hati si pencuri menjadi semakin takut dan panik. Sebelum pertemuan berakhir, Abu Nawas membagikan satu persatu tongkatnya kepada seluruh penduduk kota. Rupanya Abu Nawas sudah menyiapkan banyak tongkat dengan ukuran panjang yang sama. Setibanya di rumah, si pencuri mulai merasa gelisah. Dia terus berpikir bagaimana caranya agar tidak ketahuan identitasnya. Sampai akhirnya, sebelum tidur dia menemukan cara yang menurutnya tepat. Ia pun segera mengambil tongkat itu dan memotongnya 5 cm. Dengan begitu, tongkatnya tidak akan bertambah panjang 5 cm. Si pencuri pun akhirnya dapat bernafas dengan lega, sebab dia berpikir telah menemukan cara tepat untuk mengelabui Abu Nawas. Pada pagi harinya, satu persatu penduduk menyerahkan tongkat mereka untuk diperiksa panjangnya oleh Abu Nawas. Dengan penuh percaya diri, si pencuri juga menyerahkan tongkatnya kepada Abu Nawas. Setelah itu, dengan wajah ceria, ia meninggalkan tempat itu. Namun belum sempat ia pergi jauh, tiba-tiba Abu Nawas menyuruh pengawal untuk menangkapnya. Kemudian si pencuri dihadapkan kepada Abu Nawas. "Selama ini ternyata kamu pencurinya," kata Abu Nawas. "Kamu telah membuat resah penduduk kota." "Apa buktinya? Jangan asal main tuduh," sanggah si pencuri mencoba mengelak. "Buktinya adalah tongkat kamu berkurang 5 cm, balas Abu Nawas. "Kamu pasti potong tongkat itu 5 cm untuk mengelabui aku dan berharap tongkatnya tidak bertambah panjang agar kamu tidak ketahuan sebagai pencurinya. Tapi ketahuilah, mana ada tongkat bisa panjang dengan sendirinya. Itu kan hanya tipu muslihat saya untuk mengungkap siapa pencurinya." Sadar justru dirinya yang telah dikelabui Abu Nawas, si pencuri pun akhirnya pasrah dan mengakui perbuatannya. Kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara untuk mendapatkan hukuman. Sementara harta saudagar kaya yang disimpan pencuri diberikan kepada Abu Nawas sebagai hadiahnya. Namun karena kebijaksanaannya, Abu Nawas menyerahkan sebagian harta curian itu kepada keluarga si pencuri, dan sebagian lagi dia gunakan untuk dirinya, serta dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Kisah selanjutnya. Tak cuman cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat raja semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas, apakah benar-benar jujur atau tidak. Nah, apakah Abu Nawas lulus dalam uji kejujuran itu? Berikut kisahnya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi, Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk balik ke rumah. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan sedih?" tanya jin itu. "Iya, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh begitu, saya akan bantu mengambilkannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian, sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas.
apa reaksi Abu Nawas nantinya. "Wahai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang, dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu meskipun saya tahu kamu berbohong. Akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rizki yang luar biasa, karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan hak saya, dan membuatku senantiasa selalu bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketiga kapak ini aku berikan kepadamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak. Kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Kisah selanjutnya. Masih ingat kan dengan video episode yang ke-13 di mana Abu Nawas diuji kejujurannya oleh jin saat mencari kapak jeleknya yang hilang. Dengan bantuan jin tersebut, Abu Nawas pun berhasil mendapatkan kapaknya kembali. Karena kejujurannya inilah, akhirnya Abu Nawas mendapatkan hadiah dari jin kapak yang terbuat dari emas dan mutiara. Bagi yang belum menonton, silahkan ditonton dulu, karena video kali ini lanjutan dari video episode yang ke-13. Dikisahkan ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengamati gerak-geriknya. Dalam hati, jin itu berkata, "Abu Nawas memang manusia yang jujur dan tidak tergoda oleh harta," puji jin tersebut. "Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas," ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu yang banyak. "Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali," kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikannya. "Jangan-jangan istriku jatuh sakit," pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar. Akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas menjadi panik. Ia mencoba mencarinya ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau sekedar melihatnya. "Kamu di mana, wahai istriku?" ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik istri Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung?" tanya kakek tua. "Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu.
Aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu, kata kakek tua itu kepada Abu Nawas. Apakah kamu mau? Tanya kakek tua itu melanjutkan. Tentu saja, saya pasti mau, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kapak? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin menguji saya lagi, pikir Abu Nawas. Hei Abu Nawas, mau ditolong kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku, ajak kakek tua. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek tua itu berkata kepada Abu Nawas, "Kamu tunggu dulu di sini, aku akan pergi sebentar." Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama wanita cantik jelita Laksana putri kerajaan. "Hei Abu Nawas, apakah ini istrimu?" tanya kakek tua. Abu Nawas memandangi wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Iya benar, itu istriku," jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar jadi kakek tua itu tampak marah. "Abu Nawas, kamu berbohong. Aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur hanya gara-gara wanita. Dasar kamu, buaya darat," kata kakek tua itu penuh emosi. "Tenang dulu kek, jangan marah begitu. Aku tahu kalau itu memang bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan membawa wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu padaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang jadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit. Saya tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah saya cepat-cepat mengakui wanita itu sebagai istriku," ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua itu pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. "Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik Abu Nawas." Jin yang menyamar jadi kakek tua tersebut kemudian menghilang. Kisah selanjutnya. Kala itu, suasana kota Baghdad mendadak gempar dengan kehadiran orang asing. Yang jadi persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut mengaku dirinya adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga mengajak debat penduduk kota Baghdad. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Maka dengan segera orang tersebut dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang tersebut menjawab, "Maaf Baginda Raja, saya hanya ingin menguji orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Untuk apa mengaku bertuhan, tapi tak bisa menjawab pertanyaan saya." "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Baginda kembali. "Tentu saja saya tidak mempercayai adanya Tuhan, dan saya tidak mempercayai adanya alam akhirat," balas orang tersebut. "Tapi saya percaya adanya Tuhan, dan saya mengimani adanya alam akhirat. Akidah kita jelas berbeda, jadi jangan ganggu penduduk di sini," jelas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Baginda Raja mengakui adanya Tuhan, izinkan saya bertanya 3 hal kepada Baginda Raja," kata orang tersebut. "Silahkan," timpal Baginda Raja. Pertanyaan yang pertama, kata orang Islam, dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, orang Islam meyakini kalau setan itu terbuat dari api. Tapi katanya kelak setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bisa saja ia menjawab dengan dalil hadis dan Al-Quran. Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Lalu salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Baginda, kalau soal beginian,
Serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu. Iya, kamu benar. Panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. Wahai Abu Nawas, mendekatlah ke sini, sambut Baginda Raja. Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, orang asing ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan, dan ia mengajukan 3 pertanyaan, tapi ia ingin jawaban yang masuk akal, ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. Oh, ini orangnya yang bikin gempar penduduk Baghdad, pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berjalan menghampiri orang asing itu dan duduk di hadapannya. Baiklah, silahkan, Tuan mau bertanya apa kepada saya? Kata Abu Nawas kepada orang asing tersebut. Dengan pedenya orang asing itu kembali melontarkan pertanyaan. Anda pasti percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan. Iya, tentu saja saya percaya, jawab Abu Nawas. Kalau Anda percaya, siapa yang menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya? Tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, yang menciptakan semua itu adalah Allah Tuhan saya. Oh, begitu. Lalu, siapa yang menciptakan Allah? Tanyanya kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, Tuan pasti tahu kalau umat muslim mengimani hanya satu Tuhan. Jadi kita istilahkan Tuhan itu dengan angka 1. Sekarang gantian saya yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa? Angka 3 berasal dari angka 2 tambah 1. Jawab orang itu. Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali. Angka 2 tentu saja berasal dari angka 1 ditambah 1. Jawabnya. Itu juga benar. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas. Orang tersebut langsung terdiam tak bisa menjawabnya. Abu Nawas lalu menjelaskan. Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, kecuali angka 1. Entah itu angka 8, angka 10, angka 11, dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Tapi kalau Tuan bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu sama halnya saya menanyakan dari manakah angka 1. Tuan pasti tidak akan bisa menjawabnya. Mendengar penuturan Abu Nawas, orang itu pun berkata, untuk jawaban pertanyaan pertama, baiklah, itu bisa diterima dengan akal logika. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Abu Nawas membalas, berapa lama bayi berada dalam kandungan ibunya? 9 bulan bukan? Bayi tersebut makan atau tidak? Tentunya dia pasti makan, karena menurut ilmu medis, seorang janin makan melalui makanan yang dimakan ibunya. Lalu, apakah bayi tersebut pernah berak atau kencing? Padahal ia makan dan minum dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Tidak ada satupun medis yang mengatakan janin berak dalam kandungan. Lagi-lagi orang tersebut hanya terdiam. Ia membenarkan logika Abu Nawas. Iya, benar. Jawabanmu memang masuk akal. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kalian mengimani kalau setan terbuat dari api bukan? Neraka juga terbuat dari api. Dan katanya setan akan disiksa di dalam neraka. Bagaimana mungkin api bisa membakar api? Itu kan sesuatu yang mustahil. Apa pendapatmu? Tanyanya kepada Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas menampar orang tersebut. Plak! Tepat mengenai pipinya. Tentu saja orang itu kesakitan. Hei, apa yang kau lakukan? Kalau tidak bisa menjawab, tak perlu pakai emosi. Bentak orang tersebut tidak terima. Maaf, saya tidak emosi kok Tuan. Itu tadi jawaban saya untuk pertanyaan terakhir Tuan, ujar Abu Nawas. Maksudmu? Tanya orang tersebut tidak mengerti. Begini Tuan, telapak tangan saya terbuat dari kulit, otot, daging, dan tulang. Begitu juga dengan pipi Tuan. Tapi ketika saya tamparkan tangan ini ke pipi Tuan, Tuan pasti akan kesakitan. Itulah gambaran sederhana api neraka membakar setan. Ia pasti akan merasakan kesakitan meskipun dia terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut langsung terdiam dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan orang-orang, ia pun lantas pergi meninggalkan kota Baghdad. Sementara Baginda Raja begitu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad.
hingga sampailah ia di sebuah lorong yang sempit. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan 10 dinar. "Ini ada 10 dinar untukmu supaya kamu bisa membeli makanan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah menjadi ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan istirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai seorang saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar. Dan sekeping lagi, terus demikian. Sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Abu Nawas kemudian teringat doa pengemis tadi sore yang mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya padaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar." Akan tetapi saudagar itu tidak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya. Tentu saja sama sekali tidak ada uang di tangannya. Cepat-cepat Abu Nawas menutupkan matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah Tuan berikan. Tapi tolong yang 90 dinar tadi kembalikan padaku." Cerita selanjutnya. Kala itu Abu Nawas tertangkap basah oleh Baginda Raja kedapatan membawa botol minuman arak. Segera saja Baginda memerintahkan para pengawal menangkap Abu Nawas. Abu Nawas lalu dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Di depan hakim, Baginda Raja menuntut Abu Nawas di penjara dengan dakwaan telah minum minuman keras. "Benar begitu Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Tidak benar Tuan Hakim. Tuduhan Baginda Raja hanya dibuat-buat. Apa buktinya kalau saya minum minuman keras?" bantah Abu Nawas. "Itu buktinya," ucap Baginda Raja menunjuk botol minuman keras yang dibawa Abu Nawas. "Kamu tidak bisa mengelak lagi Abu Nawas. Buktinya sudah ada. Oleh karena itu kamu harus menerima hukuman," tutur Tuan Hakim. "Tunggu Tuan Hakim. Apakah hanya karena membawa botol minuman arak itu bisa dijadikan bukti kalau saya mabuk-mabukan?" tanya Abu Nawas. "Iya, itu bisa sebagai bukti," jawab Tuan Hakim. "Baiklah, kalau memang begitu, saya juga akan mengajukan dakwaan kepada Baginda Raja. Karena Baginda Raja telah berbuat zina," protes Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, Baginda Raja kaget dan heran. "Hei Abu Nawas, apa buktinya saya telah berbuat zina? Kamu jangan menuduh sembarangan," tanya Baginda Raja sewot. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Buktinya Baginda Raja kemana-mana bawa alat zina. Maksudnya adalah Baginda membawa kemaluannya kemana-mana dia pergi." Sontak Baginda Raja dan Tuan Hakim langsung tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah yang dikenal alim. Ia beribadah sudah berlangsung selama 60 tahun. Ketakwaannya ini membuat iblis tidak suka. Iblis ingin supaya si ahli ibadah ini jauh dari Tuhannya. Berbagai cara pun dilakukan iblis untuk menggodanya. Tapi tak sedikit pun iman si ahli ibadah goyah oleh rayuan iblis. Meskipun rayuan iblis selalu gagal, iblis tak pernah putus asa untuk membuat si ahli ibadah masuk dalam perangkapnya. Hingga pada suatu ketika, iblis mendatangi keluarga seorang kaya raya.
di mana keluarga tersebut mempunyai putri yang sangat cantik jelita. Iblis lalu membuat sang putri menjadi gila. Penyakit gila yang diderita sang putri membuat ayahnya bersedih. Pasalnya sudah banyak tabib yang didatangkan, namun sang putri tak kunjung sembuh. Maka datanglah iblis menemui keluarga ini dengan menyamar sebagai lelaki yang soleh. Cobalah bawa putri Anda kepada si ahli ibadah. Dia adalah orang yang alim. Penyakit putrimu pasti bisa disembuhkan, kata si iblis menyarankan. Keluarga ini menuruti saran dari iblis. Ia menemui si ahli ibadah yang alim tersebut. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampailah mereka di rumahnya si ahli ibadah. Mereka meminta si ahli ibadah agar berkenan mengobati penyakit gila putrinya. Si ahli ibadah lalu memanjatkan doa sehingga sembuhlah penyakitnya. Melihat hal ini, keluarga tersebut amat bahagia. Mereka lalu pamit pulang kembali ke rumahnya. Namun baru beberapa hari berlalu, iblis kembali membuat putrinya menjadi gila. Si ayah terpaksa membawa lagi putrinya ke rumah si ahli ibadah untuk diobati. Setelah sembuh, mereka membawa putrinya kembali ke rumah. Begitulah seterusnya. Untuk kedua kalinya, iblis mendatangi keluarga ini. Dengan menyamar sebagai lelaki soleh, iblis itu berkata, "Lebih baik putrimu dititipkan saja di rumah si ahli ibadah untuk beberapa bulan, supaya proses pengobatannya bisa maksimal." Mendengar saran tersebut, mereka langsung menyetujuinya. Mereka pun bergegas berangkat menuju rumah si ahli ibadah. Saat bertemu si ahli ibadah, sang ayah pun berkata, "Setiap kali putri saya sembuh diobati, begitu saya bawa pulang, beberapa hari kemudian penyakit gilanya selalu kambuh. Oleh karena itu, saya berencana ingin menitipkan putriku padamu untuk beberapa bulan, agar proses penyembuhannya bisa maksimal dan bisa sembuh total." Niatan tersebut ternyata langsung ditolak oleh si ahli ibadah. Ia takut akan terjadi fitnah, apalagi di rumah ia hanya seorang diri. Keluarga ini kembali memohon agar si ahli ibadah bersedia. Namun si ahli ibadah menolaknya dengan tegas. Akhirnya keluarga ini mempunyai solusi. Mereka akan membuatkan rumah yang berdekatan dengan rumah si ahli ibadah. Di rumah tersebut nantinya akan menjadi tempat tinggal putrinya. Si ahli ibadah bisa mengobatinya tanpa harus tinggal serumah dengan putrinya. Mulanya si ahli ibadah ragu-ragu. Tapi karena merasa kasihan, ia pun dengan berat hati menerima usulan mereka. Singkat cerita, si perempuan akhirnya menetap di rumah yang berdekatan dengan si ahli ibadah. Disinilah iblis kembali memainkan perannya. Ia membisikkan di hati si ahli ibadah, "Seandainya engkau mau datang membawa makanan untuk perempuan itu dan engkau letakkan di depan pintu rumahnya, niscaya engkau akan mendapat pahala yang sangat besar." Iblis pun terus-menerus membisiki hal tersebut. Hingga akhirnya si ahli ibadah berjalan ke rumah si perempuan dengan membawa makanan, serta meletakkannya di pintu rumah tanpa mengajaknya bicara. Si ahli ibadah melakukan hal ini selama beberapa waktu. Iblis pun datang lagi untuk memperdayai si ahli ibadah. "Seandainya kamu mau sekedar menyapanya, maka pasti perempuan itu akan merasa terhibur dengan sapaanmu, lantaran dia sedang kesepian." Demikianlah iblis senantiasa membisikinya. Hingga akhirnya, setiap kali si ahli ibadah membawa makanan untuk si perempuan, ia menyapanya terlebih dahulu. Setelah itu, iblis datang lagi membisikinya. "Seandainya engkau mau duduk sebentar di depan pintu rumahnya dan mengajaknya bicara, niscaya hal ini lebih baik dan lebih menghibur untuk dirinya." Si ahli ibadah kembali menuruti bisikan iblis. Setiap kali ia membawakan makanan, ia duduk di depan pintu rumah perempuan tersebut dan mengajaknya bicara. Merasa jebakan tipu muslihatnya berhasil, iblis semakin gencar menggodanya. Ia pun kembali membisikkan di hati si ahli ibadah ini, "Apakah kamu tidak malu dilihat tetangga? Kamu seorang ahli ibadah, tapi kamu duduk di depan pintu rumah perempuan sambil mengajaknya bicara. Akan lebih baik bila kamu masuk ke dalam rumahnya. Dengan begitu tidak ada tetangga yang melihatmu." Si ahli ibadah sudah masuk dalam jebakan iblis. Ia menuruti bisikan iblis di hatinya. Karena seringnya berduaan di rumah si perempuan, si ahli ibadah mulai tertarik dengan kemolekan tubuhnya. Maka terjadilah perzinahan antara si ahli ibadah dengan perempuan tersebut. Akibat seringnya melakukan perbuatan ini, kemudian si perempuan hamil.
si ahli ibadah menjadi gelisah dan takut. Di saat dilanda kecemasan, iblis kembali berbisik kepada si ahli ibadah. Kamu dikenal masyarakat sebagai ahli ibadah, tapi yang kamu lakukan sangat hina. Orang-orang pasti akan membencimu dan mencacimu. Kenapa tidak kau bunuh saja perempuan itu? Dan kamu kuburkan mayatnya di tempat yang tidak diketahui orang. Kalau keluarga perempuan tersebut datang untuk menjemput, bilang saja kamu kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh perempuan itu. Lalu jin tersebut menculik dan membawanya kabur. Lantaran merasa kalut, bisikan jahat iblis ini pun dilakukannya. Si ahli ibadah membunuh perempuan tersebut dan menguburkannya di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, datanglah keluarga si perempuan untuk menjemputnya. Si ahli ibadah menjelaskan kalau dirinya kewalahan menghadapi jin yang merasuki tubuh si perempuan, dan jin tersebut kabur membawa lari si perempuan. Mereka pun percaya dengan ucapan si ahli ibadah. Namun ketika malam tiba, dalam tidurnya keluarga perempuan ini didatangi iblis. Yang diucapkan ahli ibadah itu adalah bohong. Putrimu dan dia telah melakukan zina hingga putrimu hamil. Ia lalu membunuhnya dan menguburkannya di tempat ini. Esok paginya, keluarga tersebut mencoba mencari tahu kebenaran mimpinya. Ia menuju tempat di mana putrinya dikuburkan. Melihat kenyataan bahwa putrinya dibunuh oleh si ahli ibadah, keluarga tersebut menjadi murka dan mengadukan hal ini kepada raja. Si ahli ibadah lalu dijatuhi hukuman mati. Bujuk rayu iblis tidak berhenti sampai di sini. Saat si ahli ibadah akan dieksekusi hukuman mati, iblis kembali membisikkan tipu muslihatnya. Aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman mati, tapi ada syaratnya. Engkau harus sujud kepadaku. Mendengar hal itu, si ahli ibadah menjawab, bagaimana mungkin aku bisa bersujud? Badanku terikat di tiang salib. Iblis kembali berkata, kamu bisa melakukannya, cukup dengan isyarat kedipan matamu. Dan ketika si ahli ibadah mengedipkan mata sebagai isyarat sujud kepada iblis, anak panah melesat tepat mengenai dadanya. Si ahli ibadah akhirnya mati dalam keadaan kafir. Kisah ini diriwayatkan dari Khalid bin Aslam, dari An-Nadhr bin Sumail, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.